Buat teman-teman yang sibuk kerja, yang nggak mau perawatan mobil, pengen mobil yang mengkilap terus, ini bisa jadi opsi yang betul-betul mumpuni supaya mobil teman-teman terlihat seperti mobil baru terus. Jadi bukan main-main, dan ini satu-satunya PPF yang sudah terafiliasi luar negeri dan bahkan di dunia. Mengapa coating itu begitu penting untuk kendaraan teman-teman? Halo semuanya, welcome back to my channel Mevin Jonathan. Kali ini gue ingin membahas betapa pentingnya mengcoating kendaraan teman-teman menggunakan coating yang benar. Jadi pertama-tama gue ingin bilang bahwa saat teman-teman beli mobil, pastinya permukaan cat itu sudah ada coatingnya. Nah ini yang banyak belum tahu, karena cat itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pastinya dalamnya ada epoksi, dari plat epoksi, lalu dari epoksi ke cat, lalu ke clear coat atau varnish. Dan kegunaan varnish itu sebetulnya untuk sebagai perlindung cat dan juga sebagai estetika untuk memperlihatkan mengkilap, atau sekarang sudah ada warna yang doff. Jadi semua cat mobil kalau teman-teman beli udah pasti ada pelindung catnya atau coatingnya. Namun varnish tidak ada varnish yang permanen. Lama-kelamaan varnish itu akan mengikis dan lama-kelamaan akan menghilang menjadi pengapuran. Nah itu yang kita ingin menjaga bagaimana supaya varnish ini tetap bertahan, tetap kuat. Bahkan kita bisa aplikasikan beberapa produk yang bisa memperkuat varnish atau menambah kekuatan dari pelindung cat itu sendiri. Jadi untuk di market kita ada beberapa sebetulnya yang kita pakai. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam apa aja produknya, yang harus teman-teman tahu bahwa gue tahu di sini teman-teman ada beberapa yang betul-betul concern dengan namanya original paint. Bahkan kalau di motor Vespa tuh ada Vespa yang udah kita ngomong catnya udah hancur banget, sudah mengupas, tapi tetap dipertahankan supaya ini cat mobil atau motor yang orisinil. Nah, kita nggak concern kepada hal itu, karena ya kalau teman-teman ngomong kalau dikasih coating masih original nggak? Ya itu kan tergantung konteksnya teman-teman semua. Kalau dari gue pribadi, yang gue lindungin adalah warna dari cat mobil itu. Jadi kalau misalkan warnanya hitam atau red candy, ya tetap kita mempertahankan warna original. Jangan sampai disol atau diperbaiki sehingga nggak original. Kita samain dulu konteksnya ya mengenai original. Jadi original di gua adalah mempertahankan cat warna dari pabrik, bukan untuk mempertahankan betul-betul keperawanan si permukaan catnya. Nah, bukan itu ya teman-teman semua. Jadi beberapa produk yang teman-teman harus tahu di sini sekarang yang paling banyak yang kita lihat di pasar, bahkan di ruko-ruko, di toko-toko, itu kita lihat dengan mereka namanya adalah kebanyakan sebut dengan nanoceramik. Biasanya nanoceramik coating ini ada di tempat-tempat detailing. Jadi kalau tempat-tempat detailing biasanya ada nanoceramik coating. Atau sekarang kalau gue lihat di mall-mall juga, car wash juga kebanyakan sudah menjual jasa nanoceramik. Nah, nanoceramik itu mereka diaplikasikan dengan cara dioles. Tapi yang pasti sebelum dioles, permukaan itu harus bersih, harus betul-betul sudah dalam kondisi prima, baru diaplikasikan si nanoceramik itu. Apabila tidak, itu akan sulit sekali untuk dihilangkan. Jadi apabila misalnya catnya sudah ada, kita ngomong hologram, swirl, lalu langsung diaplikasikan nanoceramik, itu akan kemungkinan besar menjadi rusak catnya. Jadi pastikan kalau teman-teman mau masang nanoceramik, cari ya tempat-tempat detailing yang sudah punya credibility baik, dan juga teman-teman datang sendiri ke tempatnya, lihat hasil pekerjaannya. Jangan percaya di sosial media aja ya, seperti itu. Kita ngomong bagus untuk ketahanannya juga baik, terutama untuk daya mengkilapnya. Karena nanoceramik itu kalau gue lihat secara pribadi dan dari secara pribadi gue bengkel ya, mereka memiliki mengkilap tuh yang seperti minyak, jadi seperti oily gitu. Kalau rambut tuh seperti di pomade gitu. Jadi buat teman-teman yang cari opsi untuk coating kendaraan, tapi bukan untuk jangka panjang, karena nanoceramik seingat gue sampai hari ini belum ada yang permanen. Mereka perlu aplikasi, ada yang 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali, tergantung dari komposisi kimia coating tersebut. Dan nanoceramik ya tidak ada yang tahan gores ya teman-teman. Kalau ada misalkan marketing yang ngomong itu 10H, 9H, ya, to be honest nggak ada ya, itu hoax sih. Karena namanya kita ngomong untuk hardness, itu kan dia patok ukurannya dengan menggunakan metode batu kan, batu hardness dari 1 sampai 9H. Nah kalau untuk clear coat itu biasanya mereka dominannya tuh relatively di sekitar 5 sampai 6H. Kalau udah 9H itu udah kerasnya kayak sekeras diamond, which is kalau di drill pakai bor itu harusnya kuat. Dan gue yakin nggak ada yang kuat sih produk-produk yang serupa seperti nanoceramik untuk dibor menggunakan drill. Bahkan coating-coating yang lainnya juga ya sebetulnya. Jadi ya jangan sampai terpercaya dengan namanya gimmick marketing. Nah kedua produk yang ingin gue bahas yang sekarang lagi tren adalah paint protection film.
itu merupakan metode dengan menggunakan stiker, tapi stikernya itu bening. Tapi gue akan hold dulu di sini karena gue akan menjelaskan di terakhir untuk PPF ini. Yang ketiga, yang sekarang lagi gue jual nih, sudah 30 tahun lebih kita jual, yaitu produk kita yang satu-satunya di Indonesia, yaitu wet gloss. Dimana kalau wet gloss ini adalah permanent paint protection, kalau tadi nano ceramic itu dioles. Kalau kita menggunakan metode spray, yang pasti wet gloss ini seperti lapisan lagi di atas clear coat, di atas varnish, tapi dia karena di spray, jadi dia membuat lapisan baru yang ketebalan jauh lebih tebal dibandingin varnish, dimana kalau ketebalan dari komposisi dari plat sampai ke varnish itu hampir sama dengan wet gloss, bahkan lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan varnish itu dari plat ya, sampai ke permukaan atas kan ada plat, ada epoxy, ada cat, ada varnish, itu sekitar 65 mikron sampai 135. Nah, wet gloss itu 130 mikron tapi sendiri gitu teman-teman semua. Nah, ini produk yang menarik karena wet gloss ini juga memiliki ketahanan gores yang mumpuni. Ya teman-teman kalau lihat di pameran, kita kalau pameran di Gaikindo, itu biasanya kita pakai paku untuk baret-baret di atas permukaan cat. Dan 11 hari di baret-baret, well, kuat banget ya. Yang tembus hanya beberapa dibandingkan yang cat original, yang sekali baret langsung hancur. Wet gloss itu mumpuni sekali untuk tahan gores. Yang pasti bukan tahan gores saja yang paling membedakan, karena wet gloss ini semakin lama semakin mengkilap, bahkan dia kita bisa ngomong becek abadi mengkilapnya. Jadi buat teman-teman yang sibuk kerja, teman-teman yang nggak mau perawatan mobil, pengen mobil yang mengkilap terus, ini bisa jadi opsi yang betul-betul mumpuni supaya mobil teman-teman terlihat seperti mobil baru terus. Oke, itu dia wet gloss. Jadi kembali lagi pada poin nomor 2, yaitu yang PPF atau stiker. Nah, stiker tuh menarik ya teman-teman semua, karena ini terutama buat kita yang suka berpergian keluar kota, terus mungkin di jalan raya sering terkena stone chip, atau mungkin mobilnya yang sering kali dikondisikan dengan kondisi tempat yang mudah tergores. Mungkin ranting-ranting, atau di tempat yang banyak orang-orang iseng, atau mungkin punya pasangan yang suka kesel sama kita terus baretin mobil. Nah, ini jadi opsi nih untuk PPF ini. Kita tuh untuk di wet gloss atau di bengkel kita sama Abadi di Bandung, kita ada produk namanya PPF, yaitu Expel. Nah, ini pengen gue bahas di video ini mengenai Expel. Ini menarik banget produk ini. Expel itu jujur untuk di Indonesia banyak sekali produk PPF yang beredaran. Ada brand A, brand B, brand C, brand E, brand E. Kita itu dari kemarin cari untuk produk yang paling bagus yang kita pengen jual merge dengan bengkel kita. Ada beberapa yang sudah mengajukan dan kita melihat bahwa kredibilitas dari perusahaannya pun masih baru. Ada juga yang kita ngomong ini perusahaannya betul-betul hanya sekedar barangnya saja, stikernya saja, tapi brandnya nggak ada. Dan kita tuh jujur untuk sudah membangun nama perusahaan kita, bengkel kita 33 tahun, jadi kita nggak mau merusak nama kita dengan menggunakan produk-produk yang tanda kutip belum tahu seperti apa gitu. Jadi akhirnya kita ambil keputusan untuk mencari satu produk yang kita sudah lihat di Indonesia sudah muncul sudah sekian lama, hampir 2017 ya kalau nggak salah di Indonesia muncul. Nah, kita ngelihat dari perkembangan zaman, dari perkembangan tahun ke tahun, dan juga di luar negerinya, di Amerikanya sendiri, itu sudah menjadi nomor 1 di Amerika dan dia dimiliki kalau tidak salah dengan perusahaan IPO yaitu Nasdaq. Jadi bukan main-main, dan ini satu-satunya PPF yang sudah terafiliasi dengan brand mobil yang besar yaitu Porsche di luar negeri dan bahkan di dunia. Jadi sudah jelas bahwa kredibilitas perusahaan PPF Expel ini sudah mendunia. Jadi kalau teman-teman search di internet atau dimanapun cari Expel di mancanegara pasti ada semua. Di Indonesia jujur sudah ada lama, tetapi yang kita menarik adalah di Bandung belum ada. Akhirnya kita mengambil keputusan untuk berpartnership dengan Expel untuk membuka cabang di Bandung di bengkel kita Cemerlang Abadi. Dan Expel tuh gue suka banget produknya, gue udah ngeliat dari semua historical mereka juga dan ngeliat mata kepala sendiri untuk hasilnya. Ini betul-betul produk yang gue rasa teman-teman harus coba, terutama buat teman-teman yang senang PPF, senang model-model stiker seperti handphone. Kalau handphone kita pakai tempered glass, ya kan, untuk melindungi permukaan si handphonenya. Nah, kalau di mobil kita pakai PPF ini untuk melindungi permukaan catnya. Memang ada perbedaan antara teksturnya dari yang cat original dengan PPF, tapi untuk ketahanan gores dan juga untuk looknya itu akan menjaga jauh sekali dari teman-teman dari kita ngomong mungkin cuaca, terutama kalau misalkan terkena goresan. So teman-teman semua, kalau teman-teman bisa milih mau pilih yang mana ya dari 3 hal tersebut. Kalau gua sih jelas
pilih yang cocok dengan kebutuhan gue. Kalau gue orang yang jorok, kalau gue orang yang jarang ngerawat mobil, tapi pengen mobilnya tetap mengkilap, ya gue akan pilih dengan weight gloss. Tapi kalau gue yang sering naik tol, sering berpergian keluar kota, dan gue takut terkena goresan, dan juga daerah gue mungkin banyak kucing atau hewan-hewan lainnya atau ranting, ya gue mungkin akan memilih untuk expel sebagai PPF gue. Tapi kalau gue males, mobil gue cuman di rumah aja, dan gue rajin merawat mobilnya jarang dipakai, cuman taruh di garasi aja, ya mungkin gue akan milih Nano Ceramic sebagai opsi coating gue. So, teman-teman semua, pilih yang mana? Paling itu aja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, terutama buat teman-teman yang masih galau pilih coating apa ya yang cocok buat kendaraan gue. Semoga membantu. Paling itu aja. Buat teman-teman yang belum men-subscribe channel gue, please subscribe channel gue, like, komentar, dan klik tombol loncengnya, Matthew Jonathan. Yang belum follow IG gue, please follow @weightgloss dan TikToknya @weightgloss.id. Paling itu aja. Gue Matthew Jonathan, pamit undur diri. Salam becek abadi.